Tempat ini adalah stadion yang sangat besar sehingga menyebabkan orang merasa heran. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Atmosfer tanah terbuka sangat panas. Banyak sekali tatapan terfokus di tengah alun-alun. Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan kegembiraan, sorakan yang mengguncang bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sepi. Pintu besar spasial sekali lagi berdesir ketika hati dokter peri kecil, dan yang lainnya telah tenggelam. Ini kakak Xiaoyan. Xinlan buru-buru berteriak. Saya sudah mengatakan bahwa tidak mungkin Xiaoyan tidak bisa melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Yezhong merasa tenang. Xiaoyan tanpa sadar sedikit linglung saat dia mendengar suara-suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Mata Xiaoyan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Matanya berhenti di kursi tertinggi di alun-alun sesaat kemudian. Tempat itu berisi aura yang luas dan perkasa yang bahkan menyebabkan Xiaoyan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa Pil Tower ya. Mata Xiaoyan menyapu ketiga sosok itu. Apakah dia Xiaoyan? Murid Yao Chen. Wanita cantik menatap Xiaoyan dari platform tinggi. Ya, dia Xiaoyan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum. Riak spiritual bocah kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika tidak salah, dia seharusnya sudah menyentuh negara jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum. Itu memang memiliki beberapa aura dari negara jiwa. Penatua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk. Jika dia benar-benar telah maju ke keadaan negara jiwa, bahkan Chaoying dan Dan Chen akan mengalami kesulitan mengalahkannya dalam Pil Gathering ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Jumlah pesaing di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Alun-alun yang semula berisik itu menjadi jauh lebih tenang begitu pintu ruang besar ditutup. Mata Xuan Kongzi menyapu arena dari panggung tinggi. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang mampu berdiri di sini. Kalian semua telah melewati babak penyisihan babak kedua. Namun Anda semua harus sadar bahwa babak berikutnya ini adalah acara paling penting dari Pil Gathering. Orang yang bisa berdiri sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Pidato singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Pertemuan termegah dalam dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum. Semua peserta silakan ambil posisi. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus menggunakan upaya penuh untuk memurnikan pil obat yang terbaik untuk kamu sempurnakan. Darah banyak pesaing di arena secara bertahap mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Ada banyak platform batu di langit. Itu bukan masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memilih platform batunya sendiri. Xiaoyan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Ukuran platform batu yang diduduki Xiaoyan ini tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Dia menyilangkan kakinya dan duduk setelah menemukan tempatnya. Mata Xiaoyan menyapu ke arah Chaoying, Dan Zhen dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Tatapannya berhenti pada sosok manusia kulit hitam yang sedang duduk dengan mata terpejam. Orang ini, dia menyembunyikan aura sejatinya lagi. Alis Xiaoyan sedikit mengernyit. Old Gu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level ini mungkin level yang sangat sulit dilampaui oleh beberapa peserta. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan menundukkan api 3000 pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api 3000 pembakaran. Apalagi dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara Pil Gathering, Pil Tower kemungkinan akan berakhir buruk ketika topik itu diangkat di masa depan. Jadi orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia memiliki kesempatan. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti saat pikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan. Xuan Kongzi dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan lonceng jelas berdentang. Sudah waktunya. Kalian bisa naikkan kuali Anda dan murnikan pil Anda. Segera, kuali obat keluar dari segala arah. Bunyi dering logam terus-menerus beresonansi melintasi langit. Beberapa kegemparan rendah bergema di atas alun-alun ketika semua orang melihat kuali obat yang penuh sesak. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Xiaoyan duduk bersila di platform batu untuk mengatur pikiran di dalam benaknya. Pil obat yang akan ia buat di Pil Gathering ini adalah pil sekering tumbuh darah, yang ia telah siapkan bahan obatnya. Chaoying juga tidak segera bertindak. Chaoying memanggil kuali obatnya di depan semua orang. Sekelompok api merah perlahan-lahan naik dari telapak tangannya. Orang-orang memasang wajah terkejut pada api Chaoying. Ini adalah darah setan api. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiaoyan. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan darah setan api cukup besar. Namun metode untuk membuatnya terlalu berat. Klan Chao itu sangat kaya. Mereka mampu membuat darah setan api ini untuk Chaoying.
Xiaoyan menghela nafas. Setelah Caoying, Songqing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api mereka berdua adalah api binatang. Mata Xiaoyan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang luar biasa terpancar. Dia melihat Old Gu mengeluarkan api jantung laut. Api surgawi. Tak terhitung banyaknya tatapan di alun-alun yang langsung melonjak begitu melihat pemandangan ini. Old Gu hanya mengangkat sudut mulutnya. Xiaoyan melirik acuh tak acuh pada Old Gu. Ia mengepalkan tangannya dan api berwarna giok tiba-tiba keluar. Api jantung laut di sekitar Old Gu segera menjadi redup di tengah aura api surgawi Xiaoyan. Suasana menjadi ramai melihat pemandangan ini. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Old Gu. Xuan Kongzi dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan. Jika tidak salah api surgawi dari orang yang berpakaian hitam, adalah api jantung laut yang berada di peringkat ke-15. Api surgawi hijau giok Xiaoyan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari api jantung laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Memang ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengan itu, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang dengan hati-hati memperhatikannya. Mungkinkah ini anak kecil telah menemukan api surgawi yang baru? Wanita cantik itu merasa heran. Aku tidak yakin, tapi saya dapat mencium aroma api inti teratai hijau di dalam api hijau giok. Namun posisi api itu di bawah posisi api jantung laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan api jantung laut takut? Penatua berkulit gelap itu juga merasa heran. Sepertinya bocah kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi telah muncul. Xuan Kongzi samar-samar tersenyum. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Old Gu mendengus dingin saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Setelah suhu di dalam kuali obat naik, tangan Xiaoyan mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanannya. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram setelah menyiapkan segalanya. Pil sekering tumbuh darah adalah pil obat tingkat tertinggi akan menjadi tingkat pil tertinggi yang pernah dia coba. Metode penyempurnaan dari pil sekering tulang darah tumbuh dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan napas dalam-dalam. Beberapa bahan obat dipisahkan dari bulk dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Beberapa bahan obat disuling menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Setelah memurnikannya ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan ramuan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Xiaoyan dengan cepat menyaring sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat. Ekspresi Xiaoyan masih sangat khusyuk sambil memperbaiki banyak bahan obat ini. Sebuah kotak giok terbang dengan jentikan jari Xiaoyan, mengungkapkan anggur kering hijau jade. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Nyala api dengan ganas membakar dalam kuali obat. Xiaoyan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak serbuk obat dan cairan obat tergantung di sudut kuali obat dengan cepat bergegas maju. Langkah merger awal ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiaoyan. Langkah penyempurnaan pertama telah berhasil. Xiaoyan beristirahat sejenak setelah menyelesaikan langkah pertama. Semua pesaing dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah serius ketika mereka memurnikan pil obat dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Pil refinement adalah tugas yang sangat memakan waktu. Orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi seperti ini. Karena itu, mereka tidak terlihat tidak sabar karena menunggu lama. 5 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Tatapan seluruh tempat tidak melekat pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai memurnikan pil obat mereka. Sebagian besar tatapan berhenti pada Caoying, Songqing dan beberapa Grandmaster alkemis lainnya dengan reputasi besar. Xiaoyan telah melakukan kesalahan 1 kali selama 5 hari ini. Mata tertutup Xiaoyan perlahan dibuka ketika matahari pada hari kelima telah naik ke tengah langit. Ekspresinya sungguh-sungguh ketika dia melihat bagian dalam kuali obat. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga jenis ini adalah hasil dari perbaikan Xiaoyan selama 5 hari ini. Merger adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil. Apalagi Xiaoyan saat ini tidak memiliki banyak bahan obat. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Matanya dengan cepat melirik Caoying dan yang lainnya. Kuali obat orang-orang ini bukanlah barang biasa. Mereka menyimpan lebih dari setengah riak di dalamnya. Kalau tidak, saya akan bisa menebak tingkat pil obat yang mereka buat. Xiaoyan sedikit menghela napas dalam hatinya ketika dia melihat cara fokus Caoying dan yang lainnya. Dia dengan cepat menarik perhatiannya ke kuali obatnya. Langkah menggabungkan kekuatan obat-obatan memberlakukan persyaratan yang keras pada kemampuan kontrol alkemis. Karenanya langkah ini sangat penting. Xiaoyan jelas mengerti hal ini. Di bawah perlakuan serius Xiaoyan, untungnya tidak banyak kesalahan selama merger. Waktu mengalir dengan cepat. Banyak alkemis telah menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Meskipun semakin banyak peserta yang berhasil membuat pil obat, tapi tidak satupun pil obat mereka bisa memanggil pil petir.
Perhatian Xiaoyan terkunci pada kuali obatnya. Setelah 10 hari ada bola bundar di dalam kuali obatnya. Pil obat masih hanya dalam bentuk embrioniknya. Selanjutnya, selama kondisi Xiaoyan stabil, dia akan bisa membuat pil sekering tumbuh darah tulang ini. Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di atas area yang agak panas. Pil petir? Ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Keributan bergema ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Penampilan pil petir telah menarik perhatian Xiaoyan yang telah memfokuskan pikirannya pada pembuatan pil obat. Mata Xiaoyan melirik ke Caoying dan sisanya. Benar-benar ada sejumlah besar tekanan. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi juara dengan mengandalkan pil sekering tumbuh darah tulang ini. Jika ini tidak bisa mungkin aku hanya bisa. Mata Xiaoyan juga sedikit berkedip ketika dia berpikir sampai titik ini. Dia tertawa pahit sebelum menarik pikirannya. Hanya dalam setengah hari setelah pil petir pertama muncul, beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit lagi. Periode waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3 pil petir muncul setiap hari. Alun-alun juga menjadi sangat hidup karena pil petir yang sesekali muncul. Pil petir yang biasanya jarang dilihat, telah menjadi hal biasa di langit. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa ini adalah pengalaman yang membuka mata. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api masih menyala. Suasana tanpa sadar menjadi serius dan lebih tegang ketika orang banyak menyaksikan pembakaran pil yang terlihat di puluhan platform batu. Mereka yang hadir mengerti bahwa persaingan paling ketat akan segera dimulai. Guntur yang bergulir terus bergema di atas langit biru yang luas ini. Sebuah petir raksasa seperti pithon berwarna perak tiba-tiba merobek langit dari awan tebal dan gelap. Aku berhasil. Pria yang rambutnya sedikit putih memegang pil obat. Saat ini, pil gathering telah memasuki tahap terakhir. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung, orang akan menemukan bahwa masih ada 36 yang tersisa. 36 orang ini secara alami termasuk Xiaoyan, Caoying, Old Gu, Danchen dan pesaing lainnya. Xiaoyan duduk di platform batunya. Api hijau giok terus membara di dalam kuali obat. Objek yang dibakar terus menyusut. Riak energi yang menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut sedang samar-samar terbentuk mengikuti penyusutan bertahap dari objek bola ini. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan sukacita. Xiaoyan menekan sedikit kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru menstabilkan pikirannya. Wajah semua peserta di platform batu lain juga dipenuhi dengan ekspresi serius. Selama sisa waktu, ada orang yang terus-menerus menyempurnakan pil obat dengan sukses di antara 30 orang. Suasana hati orang yang tak terhitung jumlahnya di stadion tumbuh lebih baik selama periode waktu ini. 5 hari berlalu di tengah antisipasi dari banyaknya tatapan. 9 orang telah berhasil memurnikan pil obat mereka selama 5 hari ini. Saat ini 17 orang yang tersisa, menilai dari aura mereka, jelas bukan individu biasa. Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah milik seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah alkemis tingkat 8. Alkemis tingkat 8 ini adalah pria tua berambut abu-abu. Tidak terduga bahwa Old King Hua selamat. Kelompok Xuan Kongzi di panggung tinggi memandang pria tua itu. Orang tua ini dapat mempermalukan dirinya sendiri. Melihat fluktuasi dalam kuali obatnya, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 8. Wanita cantik itu dengan lembut mengangguk. Harapan lelaki tua ini adalah mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu dia dan Yao Chen tetap di tempat yang mengerikan selama beberapa tahun. Namun Yao Chen tetaplah yang menemukan api tulang dingin. Dia secara alami akan datang dan mencobanya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Penatua berkulit gelap itu mengenang. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu matanya beralih ke platform batu tertentu. Aura orang ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Apalagi wajahnya tampak sudah berubah. Saya bertanya-tanya siapa ahli itu. Mungkinkah itu penyamaran dari seorang lelaki tua yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri? Wanita cantik itu mengerutkan alisnya. Tidak tahu. Tapi dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu embrio pil obat terbentuk. Pada saat itu seseorang akan tahu dengan sekali pandangan. Tidak masalah selama dia bukan anggota Hall of Souls. Wanita cantik dan sisanya mengangguk setelah mendengar ini. Angin liar bersiul di atas langit biru. Adegan aneh ini menyebabkan sejumlah orang diam-diam merasa terpana. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Awan gelap di langit langsung berkumpul ketika ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke segala arah. Ini Song King. Pil petir yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan pil petir sebelumnya. Ini adalah pil obat kelas 7 tingkat puncak. Kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada pil obat tingkat 7 puncak yang muncul sebelumnya. Song King mengangkat tangannya perlahan-lahan di tengah-tengah petir di langit. Pil petir di langit muncul pada saat ini. Senyum liar perlahan muncul di wajah Song King. Segera tatapannya yang berisi provokasi melesat ke platform batu yang jauh. Tempat itu adalah tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan secara acak melirik tatapan memprovokasi yang telah ditembakkan dari kejauhan. Mata Xiaoyan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obatnya.
Pil obat bundar perlahan berputar di dalam api hijau giok. Panas berapi-api diam-diam muncul dalam hati Xiaoyan saat dia melihat pil obat yang perlahan-lahan berputar di dalam nyala api. Banyak awan gelap hadir di langit. Petir perak bergegas menuju Song Qing. Wajah Song Qing tanpa sadar berkedut setelah melihat bahwa tatapan provokatifnya diabaikan oleh Xiaoyan. Song Qing mengalami depresi di dalam hatinya dan memfokuskan pikirannya. Awan gelap menutupi langit. Segera, semua orang melihat banyak awan gelap terbentuk di langit di atas platform tertentu. Pil obat tingkat puncak 7 lainnya lahir. Adegan ini segera menyebabkan kegemparan muncul di stadion. Sebelum keributan mereka terdengar, beberapa riak energi tiba-tiba meletus satu demi satu. Ada 9 pil obat tingkat tinggi yang dilahirkan pada waktu yang sama dalam waktu 10 menit. 8 pil petir yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Song Qing terkejut. Xiaoyan, Chaoying, Old Gu dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa di hadapan pemandangan spektakuler dari banyak sambaran petir yang turun dari langit. Dan Chen duduk dengan kaki bersila di atas platform batu. Pada saat ini wajahnya menjadi sangat pucat. Aku akan berhasil. Mata Dan Chen tampaknya terfokus pada kuali obatnya. Wajah Dan Chen tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Cahaya hijau meluncur keluar dari kuali obat ketika meledak terpisah. Petir perak yang menutupi langit tampak memenuhi sesuatu yang menakutkan di bawah pilar cahaya hijau ini. Pilar cahaya memasuki langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata itu diaglomerasi menjadi petir besar 100 meter. Petir dua warna. Seluruh stadion membuat kegemparan ketika mereka melihat petir dua warna yang muncul di langit. Banyak orang yang hadir melihat pil lightning dengan dua warna untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga melihat petir dua warna dengan ekspresi serius. Gadis dari klan Dan ini memang luar biasa. Dia telah memurnikan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik petir dua warna. Pil obat tingkat 8 sudah bisa dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas dalam dunia alkemis. Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai makhluk. Semakin tinggi tingkat pil obat, pil petir yang akan muncul memiliki lebih banyak warna. Jika seseorang dapat menarik pil petir 9 warna, itu berarti bahwa pil obat telah maju ke tingkat ke-9, yang memiliki kekuatan penciptaan. Dengan mampu menarik petir dua warna, itu berarti bahwa dia telah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8. Petir dua warna berlama-lama di atas langit yang luas. Guntur besar menyebar dari sana. Song Qing dan yang lainnya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat petir dua warna. Dan Chen menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di peron batu. Wajah pucatnya yang putih memandangi pil petir dua warna di langit. Terlepas dari hasil hari ini, nama klan Dan akan bergema di dataran tengah karena gadis ini. Saudari Dan Chen, Anda memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun, tidak mudah bagiku untuk mengakui kekalahan. Tawa yang indah ditransmisikan dari kejauhan. Dan Chen menoleh, hanya untuk melihat Chaoying perlahan berdiri. Keangkuhan seperti Phoenix muncul di wajah Chaoying. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan saat dia dengan lembut berteriak. Bangkit, pilar cahaya besar meletus dari kuali obat Chaoying, menembak ke langit. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus. Setelah itu dua warna muncul di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya. Seluruh stadion mendidih saat ini. Song Qing tertegun saat dia melihat petir di langit. Dia memang kurang jika dibandingkan dengan Chaoying dan Dan Chen. Mata Song Qing beralih ke Xiaoyan yang tiba-tiba berdiri. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga dengan lembut mengepalkan tangan mereka tanpa bisa mengendalikan diri. Saat itu, pria bernama Yao Chen itu telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat mengejutkan. Hari ini akankah murid pria itu yang dianggap jenius paling mempesona di dunia alkemis dapat mengikutinya untuk mendapatkan kemuliaan?